punya, tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Mari kita sama-sama mengangkat pujian ini dari awal. Kau mengenal hatiku, hampa batinku, tanpa hadirmu wajahku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya, tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya, tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Mari lo bersama-sama katakan. Sejuta rasa di jiwa, Ini kerinduan hati rindukan kami Bapa. peluk-Mu Bapa. Merindukan pelukan-Mu, Izinkanku untuk untuk menyembah, menyembah untuk meninggikan dengan nama apa Tuhan. yang ku punya, tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya, tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Biarkan aku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Biarkan aku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Mari sembah Yesus, Raja kita. Terima kasih ini kerinduan kami untuk memuliakan-Mu Yesus.
Terima kasih Yesus, berkat-Mu mengalir atas kami Bapa, untuk Biarkan kami menyembah-Mu di tempat ini, karena salib-Mu nyata Tuhan. Kau Izinkan kami untuk menyembah-Mu. kuasa bagimu, kau kekuatan bagiku, sungguh ku bersyukur, punya yang setia, punya yang hebat, segala nyembah Tuhan. Terima kasih di sanjung tempat tinggi, atas segala mujizat-Mu kami naikkan sembah hanya bagimu, hanya bagi Raja kami. Tiada yang lain, hanya Engkau Yesus, Satu-satunya yang kami andalkan. kekuatan hidupku, kota bentengku. Amin, amin. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Biarkan aku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Kami ucap syukur Tuhan pagi hari ini. Kami ada sebagaimana ada kan bisa menikmati pagi hari ini karena kemurahan-Mu yang lebih daripada hidup kami Tuhan. Tiba saatnya kami akan sharing firman Tuhan. Kami akan berbicara mengenai nilai-nilai yang kami pegang Tuhan. Nilai-nilai yang berdasar kebenaran firman Tuhan. Tuhan terangi hati kami biar kami bisa berbicara dari hati ke hati dengan baik. Berbicara apa yang sesuai dengan nilai-nilai yang Kau tanamkan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik, shalom. Shalom. Ya. Pagi hari ini kita akan berbicara banyak ya. Kita mau refresh kembali, kita mulai dari nol lagi. Kenapa saya sebut dengan mulai dari nol pagi hari ini? Ya. Karena selalu ada ruang buat kita untuk kita mundur lagi ke belakang dan kita merefresh apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita dan apa yang juga sudah kita tanamkan di tempat ini. Setuju ya? Selalu ada ruang itu. Kenapa ada ruang itu? Karena kita pada dasarnya manusia yang suka lupa.
Betul apa betul ini? Ya, kita akan selalu ada ruang untuk kita kemudian mundur sebentar dan kita melihat apa yang sudah pertama, apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, kita juga mengingat bagaimana kita mulai sama-sama mengembangkan pelayanan Tuhan di tempat ini. Tentunya bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena ada Tuhan di sana yang sebenarnya bekerja. Lebih daripada apa yang kita pikirkan, dan bahkan menurut saya sih di luar daripada apa yang kita minta, kan begitu. Kita mulai ibadah kita yang jumlahnya masih sangat sedikit. Waktu itu Yesus Abraham datang, saya ngebatin dalam hati. Waktu itu kan kita jumlahnya 250 sampai 300 orang di Yesus Abraham itu di tempat ini, karena tempat ini tidak mungkin muat di atas 300. Ya, saya cuma ngebatin Tuhan, saya cuma minta sepertiganya saja gitu untuk ibadah, dan Tuhan sudah kasih. Bahkan lebih dari itu, kita sudah di sorenya bisa 2 kali ibadah dan lain sebagainya. Waktu kita mulai membangun komunitas kita punya nilai yang kita tanamkan. Walaupun kita belum mempertajam visi kita dan kita belum menarasikan value-value kita dan visi dan misi kita, tapi kita sudah punya value di sana. Ya, ada yang bisa tahu value kita apa saja? Ya, silakan. Ada yang tahu? Sebutkan ya, kan kita punya 6 bulan. Waktu nggak salah itu, setiap bulan kita kasih 1. Dengan di bulan pertama dan ke-7 itu sama, artinya diulang atau di-extend, dijelaskan lebih lanjut. Jadi sekitar ada 6 value yang dahulu yang harus kita refresh kembali pagi hari ini. 1 value cukuplah 2 jam ya. Jadi kalau dikali 2 kita tidak pulang-pulang. Oke. Siapa mungkin ada yang bisa menjelaskan value kita di bulan Januari? Silakan. Ya, sudah ada mungkin contekan yang sudah ini berikan gitu ya. Oke, silakan Hari. Puji Tuhan, hari ini Ayu datang. Jadi dari tadi malam saya sudah belajar ini. Luar biasa ya, luar biasa pembohong gitu ya, bukan? Jadi di bulan Januari itu kita value kita waktu itu tuh mengenal 3 mode. Bukan. 3 mode. Tuhan, sekali energi hari ini. 3 mode itu mode family, organisasi, dan army. Jadi kalau dalam mode family ini kita tahu kalau kita yang dalam gereja itu satu tubuh di dalam Tuhan. Jadi dalam hal berinteraksi itu kita saling mengasihi. Kemudian mode organisasi ini kita mengenal adanya leader atau pemimpin atau koordinator, dan ada juga anggota. Kemudian dalam mode army ini yaitu dalam tubuh Kristus apa yang dirasakan oleh anggota lain, kita juga turut merasakannya. Jadi istilahnya kayak empati begitu. Mungkin kalau dari bulan Januari itu dari saya. Ya, oke. Kita flashback dulu di belakang ya. Waktu kita pertama kali kita di tempat ini, mungkin ada yang bergabung di pertengahan, makanya saya perlu refreshing lagi kita semua. Kita punya nilai di sini, gereja itu bukan cuma sekedar tempat kita kumpul-kumpul, setuju ya? Gereja itu di dalam gereja, di dalam tempat kita kenal ada yang namanya, yang pasti yang pertama kita sebagai satu keluarga. Satu keluarga dasarnya apa? Ya kan? Kan yang sulung itu Tuhan Yesus ya, Matius 12 ayat 50 dikatakan, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudara-saudaraku laki-laki, dialah saudara-saudaraku perempuan. Nah, contoh misalkan, kalau Tita melakukan kehendak Bapa, Putra melakukan kehendak Bapa, Cerin melakukan kehendak Bapa, maka saudaranya dikatakan siapa? Saudaraku, saudaranya Yesus. Artinya kita disatukan, diikat oleh dengan pribadi yang namanya Yesus. Gitu ya. Jadi kita menjadi saudara di sana, menjadi keluarga. Sehingga orang yang ada di samping kalian
sebelah kanan, sebelah kiri kalian itu adalah keluarga. Ya. Itu adalah adik, kakak, ya. Opa, oma. Itu orang gitu itu semua, gitu ya. Gitu. Nah, kalau kita semua itu satu, tapi tidak sampai berhenti di situ, karena kalau kita bicara tentang gereja di dalamnya juga ada keluarga, ada juga yang namanya organisasi. Organisasi harus akan mengingatkan kita bahwa dalam tubuh Kristus tetap harus ada hierarki atau organisasi. Interaksi kita boleh interaksi keluarga, tetapi kita ingat kita dibungkus dalam sebuah organisasi, makanya kita ada pemimpinnya, ada leadernya, ada koordinatornya dan lain sebagainya. Nah, penekanannya dalam mode organisasi adalah tanggung jawab. Gitu ya. Orang yang punya tanggung jawab sebagai leader itu dituntut lebih daripada yang bukan leader. Setuju nggak? Ya. Setuju atau tidak ini? Setuju ya. Ya. Artinya begini, kalau kita dilatih itu, kita juga sebenarnya secara tidak langsung dilatih untuk siap di dunia pekerjaan. Gitu ya. Nah, kita harus perhatikan baik-baik bahwa ini juga yang dilakukan oleh Musa waktu dia memimpin bangsa Israel. Keluaran 18 ayat 21 dikatakan, di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa orang itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya, yang benci kepada pengajaran sebab, tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000, pemimpin 100, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Nah, ini yang kita lakukan sekarang di tempat ini. Kita punya juga mode organisasi, dan apa yang Musa buat itu mode organisasi. Nah, kalau kita mau fair itu, ini juga yang kita lakukan di tempat ini. Ya, lalu yang ketiga ada mode army. Mode army ini kita semua jiwa korsa. Artinya konsepnya adalah pada saat satu sakit semuanya ikut merasa sakit. Ya, satu senang semua senang. Nah, dalam mode army ini kita dituntut untuk bergerak bersama. Sehingga apapun yang kita lakukan maka kita lakukan bersama-sama. Ya, kita bertumbuh bersama-sama. 1 Korintus 12 ayat 26 dikatakan begini. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Makanya kita di tempat ini begini ya. Kita tidak pernah iri sama orang yang FYP. Atau bahkan lebih. Misalkan hari ini lebih terkenal daripada saya. Ya kan? Iya dong. Rizky Bilar kan gitu ya. Blessing viewernya 1M lebih sekarang. Ya kan? Ada teman-teman kita punya semua yang kalau viewernya lebih FYP lah. Dan kita tidak perlu iri, kita tidak perlu berkecil hati. Karena mereka bisa FYP seperti itu. Ya, mereka bisa seperti itu kan kita juga yang menerima manfaatnya secara kita punya komunitas kan begitu ya. Kita nggak perlu iri, kita nggak perlu berkecil hati ataupun harus mengejar juga seperti itu, nggak perlu. Karena kita yakin dan percaya bahwa jika satu anggota dihormati, kita harus turut bersuka cita, maka kita senang. Gitu. Nah, kalau kita punya mental seperti itu, nggak ada yang iri-irian. Karena ada banyak komunitas yang nggak suka lihat temannya naik, harusnya dia yang naik. Nah gitu. Ya. Nah, ini saya ingatkan kembali, 3 mode ini juga harus kita lakukan secara terus-menerus. Ya mungkin takutnya gini, kita lupa ada satu mode army. Kadang-kala kalau kita misalkan ada juga loh orang yang merapikan kursi, temannya merapikan kursi, ada yang pergi di bawah tidur biasanya. Gitu ya. Nah, Putra sudah enggak begitu. Ada Kiro yang begitu. Kemarin minggu lalu. Itu dia enggak bisa tahan ngantuknya. Gitu ya. Saya bilang kalau misalkan dia bilang Kak ngantuk sekali, saya bilang semuanya juga ngantuk. Tapi kalau kita punya mode army, kita lihat teman kita juga mau ikut andil di sana ya, akan kita tidak menerapkan mode ini. Mana nih orang yang nggak datang juga ya. Nah, itu ya. Tadi malam kemana? Tadi malam? Ya. Oke.
itu. Ini leadernya Aser yang nggak ada kan sama sekali kan? Iya. Hanya Desi yang izin ya. Oke. Nah gitu. Oke, silakan kalau ada yang mau menanggapi ini mengenai masalah ini, dan saya cuma mau mengingatkan pagi hari ini. Dan gitu, itu harus kita tanamkan terus bahwa kita juga organisasi tapi juga kita adalah keluarga, dan kita juga satu anggota yang satu sakit semua turut merasakan sakit gitu ya. Kecuali Kiro mungkin ya, kalau dia kemarin kecelakaan tapi dia kemudian senang kembali gitu ya. Gitu. Kita khawatir gini loh. Kalau dikira kasusnya Kiri itu kita khawatir. Tapi ternyata pas dia datang kok kayak enggak sakit ya. Gitu loh. Tetap dengan keceriaannya kan begitu. Nah silakan. Kalau misalkan ada yang mau menambahkan. Saya takutnya ada yang selalu. Ini bulan. Ini adalah value kita di bulan Januari. Kenapa kita di value bulan Januari itu kita kemudian bicara seperti itu? Karena memang kita sedang membangun dan kita harus solid di dalam. Setuju ya? Waktu itu kita solid di dalam supaya kita bisa merangkul juga orang, dan orang melihat kita itu sesuatu yang bisa membawa menempatkan diri kita. Jadi ketiga mode ini adalah kuncinya. Terkadang kita menjadi sebuah keluarga, terkadang kita menjadi sebuah organisasi, terkadang kita menjadi sebuah tim yang memiliki jiwa korsa. Satu sakit semua sakit, satu dihormati semua bersuka cita. Seperti itu. Ya, kadang-kadang kita harus menempatkan diri seperti itu. Nah kadang-kadang kita itu ada yang tidak bisa menempatkan diri. Dia dikasih tugas sesuatu, tapi dia nggak lakukan. Itu kan mode organisasinya artinya rendah, lebih cenderung ke mode family atau yang lain, atau tidak punya mode kan gitu ya. Ada yang seperti itu. Nah tetapi saya mau ingatkan kembali kita semua pagi hari ini, 3 mode ini salah satu nilai yang membawa kita sampai di titik yang seperti ini. Ya. Oke, silakan kalau yang mau lanjutkan. Mungkin GG juga nggak ngerti kan. Waktu itu belum bergabung, dia juga belum bergabung gitu ya. Masih busuk imannya ya. Masih membusuk imannya. Saya Kak. Ya, silakan. Atau mau cerita yang dulu kejadiannya begini gitu. Silakan. Kebetulan banget. Asik. 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu pembahasan ini yang saya bahas sama Kak Vero. Loh, kita bahas tentang kebetulan saya malas di untuk chat. Iya. Okay. Saya malas chat tapi keterpaksaan. Kebetulan itu hari kita bahasnya ini, bahas tentang mode. Kak Vero bilang begini, adalah satu kejadian di dalam Goal Sisi. Baru Kak Vero bilang, sepertinya kita terlalu sering menerapkan mode keluarga, jadinya mode organisasinya kita itu hilang. Jatuhnya hal-hal yang harus kita urus secara organisasi itu tidak bisa selesai secara organisasi karena kebanyakan kita prakteknya keluarga. Dan adalah kejadian itu dan betul-betul yang Nabilang Kak Vero ya memang terjadi. Kenapa perlunya kaitan satu sama lain dari 3 mode ini? Karena memang penempatannya itu harus tepat, penempatannya itu dan porsinya pun juga harus tepat. Kenapa kita di Goal Sisi juga harus menerapkan 3 mode ini? Karena kita juga bentuknya adalah sebuah komunitas, bentuknya kita adalah suatu organisasi. Jadi perlu memang selain dari keluarga yang perlu kita bangun, ya tentunya harus ada jalannya organisasi begitu. Jalannya proses-proses yang memang harus dijalani suatu organisasi. Ya entah itu tanggung jawab dari seorang ketua, entah itu tanggung jawab dari beberapa divisi dan sebagainya, itu perlu dituntut sesuai dengan ranah organisasi. Cuman memang yang menjadi pembedanya kita dengan organisasi-organisasi yang di luar, kita lebih menguatkan juga yang namanya kekeluargaan. Dimana memang karena ya dalam kategori kita adalah komunitas Kristen, ya tentunya memang kita mengutamakan yang namanya kekeluargaan. Namun yang jadi masalah pada saat kami membahas dengan Kak Vero ini, latar belakang dari masalahnya ini itu terlalu banyak mode
family-nya, sedangkan organisasi kita ndak bisa tempatkan pada tempatnya. Jadinya ya muncullah masalah. Dan yang perlu kita pelajari dari pembahasannya saya dengan Kak Vero ini, ternyata harus sesuai dengan porsinya. Karena kalau tidak sesuai dengan porsi, ada yang berat kanan, ada yang berat kiri, berat di family atau berat di organisasi pun itu akan merusak tatanan dari suatu komunitas atau merusak organisasinya kita lah sebagai Goal CC. Ya impactnya tentunya ya ketidakberhasilan ataupun menunda keberhasilan yang seharusnya kita dapatkan sebelumnya. Ya mungkin itu Kak. Oke. Ya. Jadi terkadang kita tidak bisa menempatkan, terutama di mode antara kita switching ya. Kadangkala kita itu kenapa dua mode ini harus hati-hati ya, keluarga sama organisasi. Karena kadang-kadang kita itu karena kemalasan kita, jadi kita selalu menganggap itu remeh. Jadi kayak harusnya kita itu dalam mode organisasi, tapi karena dianggap remeh, makanya berlindung di balik mode keluarga. Gitu ya. Nah, dia lupa bahwa kita juga ini organisasi, di mana kita organisasi juga kita dilatih untuk kita rapi dalam bekerja, untuk kita kemudian mengembangkan cara kerja yang baik, gitu ya. Dan saya jujur aja kalau untuk masalah, misalkan kita sudah bentuk berapa kali panitia tuh ya, sampai saat ini belum ada yang saya lihat it's work minimal dengan idealis. Saya ya ini cara kerjanya bagus organisasi ini. Sampai saat ini ya panitia yang sudah kita bentuk itu, saya belum melihat kita itu proper cara kerjanya. Nah kita harus akui kita lemah di dalam mode organisasi gitu ya. Nah setidaknya begini, contoh kayak kemarin kita one on one dan lain sebagainya itu kan sebenarnya mode organisasi loh. Itu, tetapi ada juga orang yang menanggapinya tidak serius. Gitu ya. Terbukti dengan apa? Ada yang saya suruh kasih pertajam lagi panduan pelayanannya. Sampai sekarang belum selesai tuh. Ya. Saya suruh perbaikin, terus saya belum selesai. Padahal itu penting. Gitu. Ya. Lalu kemudian ada beberapa titipan yang saya suruh, misalkan kalau kita kita mulai upgrading lagi. Gitu ya. Itu juga belum kelar-kelar tuh. Gitu. Ya. Nah, yang hal-hal yang seperti itu yang terus ada juga yang bidangnya sebenarnya tidak berkembang. Ya, bidangnya jumlahnya segitu aja. Gitu. Nah, itu juga sebenarnya tidak melihat dari sisi organisasi gitu ya. Kita bertumbuh juga harus secara organisasi, betul nggak sih? Kita dulu kan sedikit sekali. Sekarang kita nambah leadernya banyak, adalah pula wakilnya. Saya pikir harusnya dengan ditambahkan wakilnya dan ininya harusnya pekerjaan-pekerjaan yang kemudian itu bisa dibagi dan berjalan lebih efektif. Kecuali kalau kita memandang organisasi yang kita atau kepercayaan kita berikan itu sebagai jabatan untuk kita kemudian show off. Kecuali kalau kita pengen seperti itu. Atau misalkan kita pengen berada di dalam circle kepemimpinan. Ngerti maksudnya circle kepemimpinan? Circle ringing 1 di gereja kan begitu. Ada orang yang seperti itu loh. Pengennya ada di ringing itu tapi gak mau kerja. Gak mau ngapa-ngapain. Ya. Nah itu yang berbahaya. Gitu. Sama seperti siapa? Yakobus dan Yohanes. Sudah ada di ring 12 tapi pengen masuk di dalam ring 3 gitu loh. Dan selamanya ada di situ. Tapi dia lupa bahwa kepemimpinan itu kepemimpinan yang melayani. Nah, kadang kita lupa di situ. Gitu ya. Makanya kemarin value kita salah satunya adalah kita punya value ya. Salah satunya kita harus melayani. Ya, saya pernah ajarkan mengenai otoritas dan lain sebagainya, itu sebenarnya pentingnya kita di sini. Ya, saya sudah kasih tahu kuncinya kenapa kadang-kala kita itu sulit seperti itu menuai otoritas dari orang-orang yang Tuhan percayakan karena kita nggak pernah melayani mereka. Nah, itu. Ya, silakan kalau mau nambahkan atau mungkin ada sebuah cerita yang terkait dengan ini, terkait dengan mode-mode ini yang 3 ini. Itu, silakan. Ada? Ada? Nah sekali lagi saya
saya katakan kita dilatih semua di tempat ini untuk bisa menempatkan diri di dalam semua mode. Gitu ya, dan kita tidak boleh lupa ini. Gitu. Oke. Kalau nggak ada kita lanjut ke bulan Februari. Bulan Februari kita berbicara tentang detail. Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikian dilakukannya. Detail. Keberhasilan Nuh dalam peristiwa air bah adalah sebuah buah dari kegiatan yang dilakukan dengan detail. Ada perbedaan antara sesuatu yang berjalan dengan baik dan berjalan dengan detail. Ada sesuatu yang berbeda dengan baik dan sukses. Dan perbedaannya adalah pada di detail. Ya. Nah, semakin kita detail melakukan sesuatu, semakin kita teliti, maka hasilnya juga akan semakin baik. Gitu ya. Nah, tetapi kalau kita menjadi detail, biasanya kita akan semakin rempong, semakin repot di depan. Tapi hasilnya akan memuaskan. Gitu ya. Nah, untuk menjadi detail kita harus menjadi ahli. Nah, kan kita praktekkan ini, tahu apa yang paling berasa sebenarnya dari kita praktekkan value detail ini adalah multimedia kita. Karena alatnya dulu nggak ada. Kita pakai, ingatnya kita mulai dengan pakai handphone. Handphone pakai gimbal gitu ya. Sekarang kita sudah mulai berubah gitu. Nah, setiap kali kita upgrade gitu, kita butuh yang namanya menjadi semakin detail. Kita harus tahu tempat di mana kita simpan baterai dan lain sebagainya. Itu. Nah, terus juga di worship team juga kita berkembang banyak karena kita harus lebih detail. Detail cara nguliknya. Sekarang kita latihannya berbeda dengan yang kemarin karena kita mau detail ini terus terjadi. Sama juga masak cooking ministry dan lain sebagainya. Nah, kita semakin kita detail melakukan segala sesuatu, kita persiapkan dengan baik, maka hasilnya output dan outcome-nya akan semakin baik. Gitu. Termasuk aser, hal-hal yang kecil, hal-hal yang detail yang ini kita lakukan secara teliti. Parking ministry juga seperti itu ya. Silakan kalau misalnya Anda mau menambahkan di dalam value kita yang detail ini ya. Ya, detail itu waktunya bisa lebih lama kita persiapan. Kenapa? Karena kan butuh detail kan. Gitu. Semakin kita baik dalam persiapan di depan, makanya begini. Makanya kemudian kalau kita ingat, kita dulu itu pelayanan ya paling doa aja. Tapi sekarang kan kita sudah ada floor director, lalu kemudian ada harus 1 jam sebelum datang dan lain sebagainya. Sebenarnya semakin kita cepat datang sebelum kita pelayanan itu semakin bagus persiapan kita. Karena kita bisa mempersiapkan diri dengan baik, dengan detail. Terus well singers dulu harus mulai pemanasan dan lain sebagainya. Itu kan penting sekali buat kita. Tamborin juga seperti itu ya. Tamborin ini yang sering kehilangan barang. Masih kehilangan barang tuh sekarang. Iya kan? Nah ini saya ingatkan kembali. Detail. Berapa yang kita punya, berapa yang ini. Saya nggak tahu kalau di tamborin ini harusnya sudah mulai inventaris ya. Kalau nggak salah kemarin utangnya Cynthia juga inventaris pakaian-pakaiannya tamborin. Manset sudah hilang dan tidak tahu di mana. Kan begitu toh. Ini wardrobe juga, wardrobe yang kalian kemarin beli pertama kali sudah sebagian ada yang sudah hilang. Berapa pieces gitu yang dipinjam dan tidak kembali lagi. Mungkin dia naksir dengan yang itu tinggal dia nggak dibalikin. Oke, silakan kalau ada yang mau menambahkan ini di detail atau mungkin pernah punya pengalaman punya value ini, silakan. Oh silakan Putra. Saya mau Kak. Okay. Kebetulan saya excited banget ya. Yang di depan ini agak masih mengantuk banget begitu. Jadi kami di belakang ini sangat-sangat excited pada pagi hari ini. Mandi nak. Oke. Masalah detail. Detail menghasilkan seorang yang ahli dalam bidangnya. Tapi kadang kita cenderung tidak tahu bagaimana caranya untuk detail. Nah ini yang jadi masalah.
orang yang pegang suatu tanggung jawab kadang tidak tahu bagaimana sih caranya menjadi seorang yang lebih detail. Nah, ini yang sering saya dapati dan pernah saya alami. Bagaimana caranya detail? Nah, cara yang saya dapat ya tentunya dengan bertanya dan lihat kekurangan dari setiap apa yang saya lakukan. Nah, mungkin masih banyak, saya pun juga dari antara kita maupun yang nonton atau yang leader-leader yang datang belum tahu bagaimana caranya lebih detail lagi terhadap apa yang kita pegang atau apa yang menjadi tanggung jawabnya kita. Ya, yang ku dapat dan yang ku pelajari selama ini ya untuk jadi seorang yang lebih detail tentunya selain harus bertanya karena kita itu masih banyak kurangnya. Lihat sisi-sisi mana yang kira-kira masih bisa di-upgrade. Sisi-sisi mana yang masih kurang. Sisi-sisi mana yang sering fail kalau kita jalankan. Kayaknya itu butuh upgrade atau butuh lebih detail lagi cara kemasnya atau cara pembawaannya atau bagaimana kita lakukan tanggung jawab itu sepertinya butuh lebih detail lagi. Kalau ndak bisa upgrade, kalau masih sering fail kalau kita lakukan ataupun kurang maksimal kalau kita jalankan barang-barang tersebut. Nah, yang menjadi kendalanya memang kita di Goal Sisi, kadang orang tidak tahu namanya detail. Orang ndak mengerti detail itu dalam posisiku, detail dalam bidangku ini apa ya? Mau kak detail di bagian mana ya? Atau mau kak upgrade lebih lagi kira-kira apa ya? Nah, ini kadang disimpan sendiri, ndak bisa di-sharing ke orang lain. Kalau kita sharing ke orang lain kan mungkin mereka lebih tahu dalam artian pernah lakukan mungkin hal-hal yang semacam itu atau pernah lihat atau pernah dengar kasus seperti itu. Inilah enaknya kalau kita sering bertanya. Enaknya kalau kita bisa komunikasinya lebih aktif dengan mungkin leader-leader yang lebih di atas ataupun pemimpin-pemimpin rohaninya kita. Nah, itu yang perlu dituntut buat kita leader semua. Buat teman-teman koordinator-koordinator bidang, karena enggak selamanya yang kita pegang itu kita kuasai full. Mungkin bisa dapat saran dari divisi-divisi lain. Mungkin nih misal ini PW menghambat jalannya multimedia. Konsultasi, kayaknya kayak begini. PDD kapan itu? Kayaknya kita bisa upgrade di sisi itu. Kan menghalangi saling. Iya, kayak ini yang saling menghalangi dan sering bentrok satu sama lain yaitu PDD dan multimedia. Ya, boleh saling konsultasi, kayaknya bisa upgrade kanan kiri, bisa upgrade di bagian PDD, bisa upgrade di bagian multimedia karena adanya komunikasi, karena adanya saling tanya dan lihat celahnya di bagian sini. Mungkin hari momen-momen soalnya kami di belakang sangat excited yang di depan ini kecuali Pastor Peter mengantuk. Takut. Silakan. Apa? Hari. Mungkin sedikit. Luar biasa. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Jadi kalau yang tadi sudah disampaikan juga sama Kak Ayu, detail. Dalam hal detail kita butuh upgrading atau pengembangan diri. Jadi kalau misalnya kita mau mengembangkan diri, harus dalam posisi kita juga punya kerendahan hati dalam hal menerima saran ataupun kritikan. Kalau misalnya kita mau terapkan ini detail tapi kita punya hati yang keras dan tidak mau terima segala sesuatu, itu tidak akan masuk sama sekali. Itu tidak akan bisa. Itu tidak akan bisa teman-teman. Kalau misalnya kita mau detail tapi kita keras hati, keras kepala, itu tidak akan bisa kalian terapkan. Karena dalam hal detail itu kalian harus butuh saran dari satu sama lain. Apalagi orang yang sudah lebih dahulu melakukan hal tersebut. Kemudian dalam hal detail juga dari pengalaman saya sendiri, asik. Dewasa Kak Bos. Nah, kalau dalam pengalaman itu saya kalau dalam hal detail
saya lebih baik repot di awal daripada di akhirnya baru mau kejar-kejaran. Tidak, lebih baik sekali tuh rempong dari awal. Kayak misalnya saya sama Tama dalam hal PIC ground, begitu. Tama habis ini bicara nah. Sekarang dalam hal PIC ground kayak kita sudah menyediakan PIC ground kayak mungkin dalam hal menyediakan konsumsi atau games. Kalau games dari awal itu bagaimana sampai kita bisa mainnya dengan seru, terus bagaimana metode mainnya ini biar tidak boring. Jadi memang sudah dari awal kita persiapkan, walaupun kayak sebenarnya kan ada teknologi mau pakai laptop ataupun mau di print, tapi saya lebih baik menulis kayak tulis tangan gitu, karena walaupun repot dan rempong itu lebih gampang diingat dan lebih ku tahu nanti bagaimana alurnya karena sambil berpikir dengan baik. Ya ayo ya. Oke. Mungkin sekian dulu dari saya berpikir lagi. Terima kasih. Apa Cerin? Tes. Terima kasih Kak sebelumnya. Ada suaranya. Ya terus. Ada aja. Mengenai detail, pertama dengan kita tahu atau kita pelajari sebelumnya 3 mode itu yang family, organisasi, sama army. Tidak secara kebetulan itu ditempatkan di awal untuk kita sebagai leader paham betul dulu apa itu mode family, mode organisasi, sama mode army. Dengan catatan tadi semua dilakukan sesuai porsinya masing-masing. Terus kita berangkat ke value detail di bulan Februari kemarin. Dari 3 mode ini kita dipahamkan bagaimana tentang saling terbuka, saling bertanya, saling melengkapi, terus bagaimana melakukan tanggung jawab sesuai yang ditugaskan kepada kita, dan bahkan di mode army kita belajar juga bagaimana kita turut merasakan yang orang lain rasakan. Terus sebelum masuk ke detail ini, kalau menurut saya Kak, harus bukan disertai, didasari. Kita tahu toh dan kita sadar, kita dipilih sebagai leader karena memang walaupun memang kita terus diperlengkapi setiap hari atau setiap waktu, dari waktu ke waktu dengan value-value yang ada, tapi kita dipilih sebagai leader, mau menerima tanggung jawab sebagai leader ataupun bidang-bidang lainnya dengan kita bilang bahwa kita sudah siap melakukan semuanya dan mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi detail ini harus didasari dengan hati atau kerinduan kita mau mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Apapun yang kau perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Leader yang tidak paham ayat itu atau tidak menaruh ayat itu dalam hati atau tidak menaruh poin itu dalam hati, sulit mau masuk ke poin detail. Nah, saat kita sudah tahu itu dalam hati, kita sudah pegang itu, kita sadar, berarti ini kita leader, nah bukan harus dipahami lagi kau melayani siapa, kau mempersembahkan itu untuk siapa. Dan kita leader bukan harus ditanya lagi, Tuhan itu raja atas segala raja begini-begini, jadi kau harus begini-begini. Nah sepertinya kita harus paham dan kita harus tahu bahwa kita mempersembahkan yang terbaik, segala sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Makanya akan lahir yang namanya kita, oh ya berarti saya harus detail. Nah mungkin saat kita mau mencoba untuk detail kita tidak tahu, nah dengan itu akan lahir kerinduan atau kemauan untuk bertanya. Nah kalau tidak ada kerinduan atau keinginan mempersembahkan yang terbaik dan melakukan semuanya seperti untuk Tuhan dalam hati, sulit untuk kita masuk ke dalam yang namanya detail. Kita akan kayak acuh tak acuh, bilang biar yang penting saya sudah lakukan sesuai, bahkan ke kita bilang sesuai SOP dan lain sebagainya, tapi tidak ada hati atau tidak ada nilai yang kita taruh di dalam setiap poin yang kita lakukan. Mungkin seperti itu. Dan kita melihat banyak hal di gerejanya kita itu berkembang dari yang namanya kerinduan kita mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan atau mau memberikan put more effort yang terbaik untuk Tuhan. Dan banyak hal di gereja kita yang lahir dari sikap
itu. Dari situ kita detail dan mengupgrade semuanya dari praise and worship, multimedia, parking ministry, bahkan dari sisi-sisi yang bukan hanya terlihat secara fisik atau materi, tetapi dari sisi-sisi yang mungkin hanya bisa dirasakan heart to heart begitu, dari hati ke hati, jemaat ke jemaat, pelayan ke pelayan dan sebagainya. Dan mungkin itu dari saya, Kak. Didasari pemahaman kita yang benar dulu, kita melakukan ini untuk siapa sebenarnya, mau mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Di situ akan lahir kayak kita mau mengupgrade diri terus, mau bertanya detail tentang apa lagi yang harus kita perbaiki lagi, kita upgrade lagi dan sebagainya. Makasih, Kak. Iya. Putra, silakan. Oke Kak. Tadi sudah disampaikan sama Ayu Kak. Detailnya seperti apa, harus seperti apa, dan dipermantap sama saudara kita Jerin. Saudari dia. Iya, saudari. Nah, jadi sedikit pengalaman ini Kak yang ku dapat, yang saya alami. Dikasih posisi leader. Maksudku, awal mulanya saya kurang percaya, bilang. Saya sanggup jika dikasih tanggung jawab seperti ini. Dan awal-awalnya Kak, jujur, kayak kasih mie saja deh, kasih mie saja pelayanan anak-anak, selesai tok begitu. Tapi kesini Kak, sadar maksudku, memang harus detail. Kayak beberapa waktu lalu yang ya salah saya karena kurang memperhatikan orang-orang yang saya kasih pelayanan di parkir Kak, kayak orang baru, saya tidak perhatikan. Dan di situ Ayu juga tadi sempat singgung, biasa orang lain yang lebih kuasai itu bidang tak. Nah di sini kayak seperti yang Kak Esra tuh kan, saya salah di situ, baru Kak Esra kasih paham, bilang harus kok di situ perhatikan, harus kau ajar di situ bagaimana yang harus dilakukan. Nah di situ saya pikir Kak, memang harus dalam pelayanan ini harus sungguh-sungguh, sama nggak boleh main-main. Seperti yang dibilang sama Cece tadi, kita ini layani Tuhan, bukan layani manusia, atau bukan juga mau cari nama segala macam. Dan kalau memang berdasar dari hati tak untuk melayani Tuhan Kak, ini pelayanan bakalan terasa juga akan tersampai ke jemaat. Seperti yang pernah dikatakan Kak Esra, maminya JJ yang pertama notice pas datang ke gereja itu parking ministry. Dia kagum apa segala macam. Jadi di situ Kak, kayak tergerak juga hatiku meskipun lama di kampung, Di. Ya. Makanya sedikit-sedikit sekarang Kak, mungkin mulai bertanya ke Kak Esra, karena saya sadar diri mungkin masih banyak kurangnya, makanya bertanya soal SOP ku juga sudah jadi, tapi masih kurang. Dan saya masih berpikir-pikir, bukan cuma saya. Sama kemarin yang Kak Esra pas minta di grup leader itu yang dibilang, adakah inovasi buat ini segala macam. Saya chat Kak Esra, bilang begini Kak, ini saya butuhkan. Dan sampai beberapa minggu lalu kembali lagi Kak Esra lagi yang ingatkan, karena saya kurang detail. Mungkin bagus itu kalau ada kon di situ buat nanti pembicara, kau siapkan parkir buat khusus pembicara toh. Oh iya, betul. Dan kembali lagi, betul yang dikatakan Ayu, bahwa pasti ada saja orang yang meskipun kita yang dikasih bidang itu, pasti ada orang yang lebih di atas tak. Jadi ya itu harus bertanya kalau mau sesuatu hal itu menghasilkan sesuatu yang bagus. Sekian dari saya Kak. Ya, begini ya. Jadi saya rangkum sedikit begini. Sebenarnya aplikasi detail di tempat kita itu sudah tercermin dari panduan pelayanan yang kita bikin. Harusnya.
gitu ya. Kecuali kalau panduan pelayanannya cuman singkat, padat dan jelas, ada beberapa yang saya suruh coba revisi lagi, dia kasih lebih detail lagi. Gitu ya. Nah, kenapa ada panduan pelayanan itu yang kita bikin? Panduan pelayanan itulah nanti yang nanti kalau ada anggota baru tolong dibaca. Gitu. Supaya dia ingat. Floor director juga kan ada to-do list-nya. Ada list yang harus dilakukan, ada itu. Itu juga pengingat. Itu semua perwujudan dari value kita di detail. Gitu loh. Nah, kembali lagi. Cuman kenapa seringkali kalau kita melakukan atau diberikan sebuah tanggung jawab, kenapa seringkali kita tidak bisa melakukan detail atau apa? Ya pertama itu karena nggak ada yang ngajarin. Yang pertama itu biasa karena nggak ada yang ngajarin. Terus dia diam-diam aja. Lupa. Nah makanya gini ya, setiap kali kita bikin kepanitiaan, apapun itu bentuknya, harusnya yang pertama kali dilakukan adalah setelah tunjuk koordinatornya itu dikumpulkan koordinatornya. Lalu kemudian dikasih tahu job desk-nya apa saja, supaya dia ingat. Job desk-nya apa saja termasuk apa, yang dia lakukan contoh apa. Jangan sampai dia ini bendahara atau apa, tapi dia nggak tahu dia kerjanya apa. Nggak nyatet duit dengan baik lah, nggak apa. Kan repot kalau seperti itu. Nah, makanya nanti kalau misalkan siapapun nanti dimanapun, kalau dijadikan ketua atau pimpro atau apapun itu, yang harus pertama dilakukan adalah membagi job desk-nya dengan benar. Setuju ini ya? Kalau misalkan nggak begitu ya setidaknya dikumpulkan, dikasih tahu nanti tugasnya ini. Kamu ini. Gitu loh. Jadi kalau begitu dia sudah tahu itu, ya harusnya sudah mulai dikerjakan. Sehingga pemimpin itu tinggal kontrol saja. Sudah lakukan belum? Gitu. Nah kalau kita lakukan itu, apalagi kalau didokumentasikan, nah kayak kita nih sekarang, di Koalisi kan ada dokumentasi panduan pelayanannya. Gitu. Kalau kita sudah dokumentasikan itu ada on level. Karena kan gini, kalau kepanitiaan sifatnya ad hoc. Tahu ad hoc artinya? Ad hoc itu artinya dibentuk tapi nanti dibubarkan secara cepat. Karena cuma untuk event, itu namanya ad hoc. Seperti panitia retret itu ad hoc sifatnya. Tapi kalau kita yang di Koalisi kan bukan ad hoc, ada terus. Makanya dibutuhkan panduan pelayanan yang tertulis. Sebenarnya yang ad hoc pun bagusnya tertulis, satu kali dibikin. Jadi misalkan kalau tim medis kan dia tidak mungkin dia tim medis ngurusin acara, karena tim medis ya medis terus. Gitu. Contoh misalkan bendahara kan dia sebenarnya tugasnya itu aja. Terima duit dan lain sebagainya, kan begitu. Nah cuman kadang-kala kalau kita sebagai pemimpin atau ditunjuk sebagai ketua panitia dan lain sebagainya, pimpronya, kalau kita tidak kasih tahu ulang itu biasanya akan ada masalah di situ. Dia lupa tugasnya apa, ininya apa. Gitu. Nah tugas kita itu, nah cuman kadang-kadang ada teman kita yang tidak tahu tapi tidak mau juga bertanya. Gitu ya, ada yang tidak tahu tapi diam-diam. Gitu. Nah diam-diam itu juga ada dua modelnya. Yang pertama betul-betul tidak tahu dan malu bertanya gitu ya. Tapi kalau saya rasa pada saat kita memberitahu dia tugasnya ini, dia ini masih bisa Ji. Ini yang malu bertanya. Tapi ada satu yang tidak peduli namanya. Ini yang repot. Ngerti tidak maksudnya? Karena ketidakpeduliannya ini akan membuat dia malas untuk bertanya. Dan dia dari bego tetap jadi bego. Dan akhirnya dia menjadi toksik buat yang lain. Toksik bukan dalam arti sifatnya ya. Tapi buah pekerjaannya itu toksik buat yang lain. Karena yang lainnya itu akhirnya karena dia kinerjanya jelek, yang lainnya ikut-ikutan jadi jelek. Ini yang repot. Tidak peduli. Gitu loh. Nah orang-orang ini yang kita kan sudah kasih key-nya. Apa itu key-nya? 3D. Apa itu 3D? Yang kedua? Iya, itu. Nah, kadang-kadang kita itu melewati bagian discover. Kita lompatin discover itu. Main tunjuk-tunjuk saja. Biasanya orang yang main tunjuk-tunjuk begitu, biasanya nih ya, biasanya dia pasti hanya melihat tampang. Tidak melihat hati.
Benar gak sih? Ya kan? Kecenderungannya ini. Orang yang, kan kita kan harusnya kan apa? Discover dulu kan. Terus habis itu develop, habis itu deploy. Nah kadang-kadang orang lompat. Langsung ke deploy malah, nggak pakai develop dan lain sebagainya. Biasanya kalau yang kayak gitu-gitu, orang-orang itu melihat tampangnya doang. Gitu. Tapi nggak pernah lihat yang lainnya, sisi yang lainnya. Itu karena discovernya kurang. Nggak discover malah, nggak develop malah, tiba-tiba langsung deploy. Artinya akhirnya malah kerjaannya malah toksik buat yang lain. Nah, ini yang bahaya. Gitu. Makanya jangan pernah dari gini ya, dari pekerjaan 3D itu, ya harusnya yang paling besar porsinya itu apa? Develop. Karena develop itu berjalan terus menerus. Yang kedua apa? Discover. Discover itu bukan cuma sekedar melihat orang punya tampang, ya, tapi harus juga punya hati. Hatinya di sana nggak? Kan tadi saya bilang toh, kenapa sih orang, salah satu dalam unsur kita discover itu hati. Karena kalau dia punya hati, dia pasti akan tanya. Dia pasti akan coba cari tahu tugasnya dia apa yang harus dia lakukan. Tapi kalau orang nggak punya hati, cuek-cuek aja itu. Gitu. Ngerti maksud saya? Ada orang yang seperti itu. Makanya 3D ini penting buat kita, jangan langsung lompat. Nah leader-leader ini ingat, saya selalu tekankan ya, di semua kesempatan kita itu harus punya cadangan 2 layer di bawah. Jadi kayak saya nih mempersiapkan orang, kalian juga harus mempersiapkan orang di bawah kalian. Itu harus dilakukan. Harus ada regenerasi yang sifatnya terus menerus. Gitu. Makanya yang belum, panduan pelayanannya belum selesai, tolong dibuat segera. Cooking ministry juga belum ada. Ya, sama sekali. Wardrobe saya tolak. Cynthia juga belum. Siapa lagi yang belum? Ya. Gitu. Ya. Oke? Itu penting buat kita semua. Kita lanjut lagi. Berikutnya. Oke, silakan. Saya Diputar. Nah, detail, masih di detail. Saya mau menambahkan saja. Kadang apa yang saya temukan di tempat ini, yang saya belajar, detail itu kita nggak perlu harus diperlengkapi dengan fasilitas. Fasilitas itu bagus, tapi yang saya belajar adalah saya seorang pemain keyboard tanpa punya keyboard. Jadi pemain keyboard tanpa punya keyboard. Dan baru setelah saya pelayanan di sini, saya dianugerahkan sebuah keyboard. Jadi, tapi sebelumnya itu tanpa keyboard pun saya bisa belajar. Artinya dalam hal pujian penyembahan harusnya fasilitas itu tidak menjadi penghalang untuk kita berkembang. Dan waktu kita dalam tim pujian penyembahan, ketika kita datang di tempat ini, kenapa dirubah jadi, dulunya kita pakai nama latihan, sekarang pakai nama gladi. Waktu dirubah itu dari latihan menjadi gladi, bagi saya pribadi itu menjadi sebuah tanggung jawab yang berat. Kenapa? Karena ya mungkin saya terbiasa bahwa kalau namanya dirubah, cara berpikir, cara pandangnya kita itu harus berubah juga. Lalu ada floor director di situ, kasihan kan floor director sudah berbusa-busa bicara terus kita apa gitu. Jadi kita yang tidak bisa melihat blind spotnya kita itu, kenapa dari floor director itu memberitahu. Jadi saya rasa detail itu kita, apalagi sekarang ya, yang sekarang itu paling memudahkan sekali itu adalah setiap penyanyi pakai in-ear. Dulu kan itu hanya betul-betul feeling. Kalau nggak tahu masuknya, selamat. Jadi
sekarang kan ada in-ear, jadi itu memang kita datang di latihan itu harus betul-betul siap, harus betul-betul prepare. Terus yang saya belajar dari detail juga itu, detail itu bukan berarti ada satu titik di mana kita berhenti belajar. Detail itu sifatnya progresif. Saya ingat dulu waktu belajar musik, terus tiba-tiba muncul sebuah instrumen baru atau tambahan baru namanya sequencer. Dan orang-orang yang menolak hal itu, oh ini nggak bisa, ini mengganggu di telinga karena ada bunyi klik, 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 klik. Tapi ternyata itu menjadi sebuah apa ya, musik yang baru. Sequencer itu dipakai hampir di semua, mau main reguler, main di gereja, main di mana saja. Jadi detail itu sifatnya progresif, jangan kita merasa cepat selesai. Nah, ada satu kali saya ketemu sama seorang pemain musik. Oh, aduh, maaf saya tidak sempat belajar karena kesibukan apa ya. Terus satu kali dia undang untuk persekutuan di rumahnya, saya bawa firman Tuhan. Waktu saya datang di rumahnya, saya kaget di depan di ruang tamunya itu ada piano klasik, Clavinova yang tipis ya, bukan piano akustik yang lebar. Saya kaget, ada piano di rumahnya. Maksudnya itu untuk kita sebagai pemain keyboard itu value sekali ya, itu berharga sekali. Saya bilang, ada podeng alatnya di rumah begitu, tapi dia tidak belajar mengembang. Yang terakhir dari saya, detail itu waktu kita betul-betul belajar, mendalami, detail itu akan menaikkan mungkin kata-kata ini saya pilih agak sedikit krusial ya. Detail itu akan menaikkan harga dirinya kita. Jadi saya ingat satu kali ada teman saya yang dia pemain musik. Sekarang saya kalau main musik, saya patok harga sekian. Wih, kok bisa kamu bilang seperti itu? Dan setelah saya main sama dia baru saya tahu, oh iya, ternyata memang dia semakin berkembang, semakin skillful. Jadi orang pun kalau mau memanggil dia pelayanan atau untuk ngajar itu ada harga yang harus dia bayar. Karena orang ini memang punya pengetahuan, punya skill, dan apa yang dia kerjakan itu, yaitu yang tadi saya bilang, dia semakin dihargai di dalam apa yang dia kerjakan itu. Itu sih dari saya. Ya. Terima kasih. Kalau detail, apa yang kita kerjakan itu semakin excellent. Semakin excellent yang kita kerjakan itu, value kita naik, bertambah. Nah, value kita tidak hanya berbicara tentang value yang dihargai dengan uang, enggak. Tapi selain itu ada juga yang dibilang value yang dihargai dengan penghormatan. Kita dihormati orang lebih, seperti itu. Ya. Oke. Siapa lagi? Silakan next. Nah, kita berikutnya ya. Detail Ya, silakan, Ge. Oh, Oke, yang Maret itu kita bicara tentang keterbukaan. Ya. Yohanes 4 ayat 16 dikatakan, kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami yang ada sekarang padamu. Bukanlah suamimu, dalam hal ini kau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nah, keterbukaan perempuan Samaria kepada Tuhan Yesus merupakan sebuah awal yang baru. Sehingga perempuan Samaria ini bisa melihat Yesus. Gitu ya, dengan dimensi yang baru. Ya, dengan penyingkapan yang baru. Nah, dari cerita ini kita mengerti bahwa keterbukaan itu bukan kelemahan. Ya, kalau kita terbuka sama seseorang, mungkin bahkan menceritakan kelemahan kita, keterbukaan itu bukan kelemahan. Bahkan seharusnya mengakui segala kelemahan kita di dalam komunitas,
yang ada untuk menolong kita itu adalah sebuah kekuatan malah. Itu ya. Oleh karena itu perlu ditekankan dalam setiap terbuka, dalam aktivitas kita, dalam komunitas, kita perlu terbuka. Dalam keterbukaan akan kelemahan kita dituntut sebuah sikap, yaitu tidak menghakimi. Ingat ya, kalau orang sudah terbuka kepada kita, kita tidak boleh menghakimi. Sama seperti Yesus, waktu dia menegur perempuan ini, gitu dia bilang, betul katamu. Ya, dia konfirmasi ulang. Yang ada padamu sekarang juga bukan suami. Lalu perempuan itu mulai ngomong. Ya. Makanya keterbukaan harus disambut dengan yang namanya sikap tidak menghakimi. Yakinkan bahwa semua dalam komunitas sedang berproses menuju keserupaan dengan Kristus. Keterbukaan itu penting. Nah, saya nggak tahu ini nanti di ground, di leader ground, keterbukaan kita itu seperti apa. Apakah kita mengingatkan kembali, apakah kita masih ada sharing-sharing. Saya selalu mengingatkan setiap kali kita di ground, selalu sempatkan waktu kita untuk kita sharing dan saling mendoakan. Nah, kenapa saling mendoakan itu penting buat kita? Karena kita nggak tahu, siapa tahu ada teman kita yang sebenarnya dia mau cerita cuman dia malu. Nah, pada saat kita saling mendoakan, kita one on one gitu ya, satu-satu dia mungkin mau cerita dan kita bisa doakan. Gitu ya. Jadi ingat ini leader ground apa gitu ya. Jadi juga ingatkan bahwa di dalam sesi ground harus ada sesi untuk saling mendoakan. Karena di situ nanti keterbukaan akan mulai lahir. Dan orang yang terbuka gitu ya, orang yang terbuka itu mengakui kelemahannya, sebenarnya saat itu dia siap untuk dikuatkan. Gitu. Oke? Silakan kalau ada mau sharing ini, value di bulan Maret. Keterbukaan. Ada? Silakan. Ayo lagi mungkin. Jenny? Gitu. Gitu. Cek. Ada Ji. Keterbukaan ini yang mengawali saya ada di Goal Sisi. Asik. Betul. Jadi cocok tadi kalau misalkan dibilang keterbukaan itu bukan kelemahan tapi awal kita untuk dikuatkan. Bayangkan kalau misalnya saya tidak terbuka kemarin, saya tidak tahu gitu. Dan ya cocok juga yang dibilang kayak saya tadi bahwa dalam komunitas ini kita itu sedang menuju ke keserupaan dengan Kristus. Dengan background kita yang berbeda-beda, dengan kelemahan kita yang berbeda-beda, dengan keunikannya kita masing-masing. Ketika kita mau terbuka sama orang, terbuka di dalam komunitas kita, tentunya ada kekuatan yang bisa kita dapatkan. Apalagi komunitasnya di sini sangat good ya. Promosi sedikit. Jadi kalau kamu sedang lemah, terbukalah di Goal Sisi. Sekian dari saya. Ada lagi yang cuman memang kadang keterbukaan kita itu mungkin seringkali kita disalahpahami. Ya bisa jadi kita disalahpahami. Ada orang yang terbuka tapi terkesannya kayak menyombongkan diri sendiri. Gitu. Tapi tergantung terbukanya kita itu apa. Kalau kita terbuka kelemahan kita, kekurangan kita, gitu ya, mungkin itu. Ada orang terbuka tapi kelebihannya semua yang diumbar, kan begitu. Itu namanya fleksi. Gitu ya. Gitu. Ya, silakan kalau ada mau ini masalah keterbukaan. Jadi kita punya value di sini, saya ingatkan kembali. Nah, silakan Cerin. Saya pernah Kak sharing di ground masalah value keterbukaan. Terus kebanyakan
anak-anak di ground itu mereka pemikirannya dibatasi dengan keterbukaan ini karena takutnya jatuh kepada yang namanya oversharing. Kata mereka, Kak, kami takut bilang oversharing begini-begini, kayak terlalu kayak terlalu banyak cerita, terlalu banyak yang kayak padahal kita tahu Kak semua orang punya masalahnya masing-masing, tapi kami takut dijudge orang yang terlalu oversharing dan sebagainya, atau mungkin dan banyak dari mereka yang berpikir seperti itu. Nah, di ground-ground kita, di komunitas kita ini banyak kita bertemu dengan orang-orang dengan jiwa-jiwa baru dengan latar belakang yang berbeda. Kita tidak tahu apa yang mereka alami, kita tidak tahu apa yang sudah terjadi di kehidupannya mereka. Makanya mungkin saya mau sampaikan di sini peran kita sebagai sekali lagi leader. Jangan bosan-bosan untuk coba posisikan diri di orang lain. Mari belajar untuk suka posisikan diri di orang lain. Teman-teman kita ini dari berbagai tempat atau berbagai pengalaman yang mereka alami, kita tidak tahu apa yang sudah mereka rasakan. Dan bahkan sampai mereka mungkin takut dijudge oversharing itu, kita perlu tahu kenapa, apa yang terjadi memang. Kau pernah cerita di mana sampai kau pernah dibilangi oversharing dan lain sebagainya. Dan mungkin saat di komunitas kita, tidak harus misalnya di ground, tidak harus di ground. Mungkin saat kita lagi fellowship di bawah, terus mereka ada dapat waktu atau timing untuk mau cerita ke kita, mari kita tangkap momen itu, kita tangkap waktu itu. Dan mungkin saat itu kita sebagai leader belum bisa memberikan solusi. Seringkali seperti itu, kita mungkin belum bisa memberikan solusi, tapi coba jadi pendengar yang baik dulu. Dan tidak semua orang mau didengarkan ceritanya atau bisa menerima solusi di tempat yang ramai atau di tempat yang misalnya tidak face to face begitu. Tidak semua orang seperti itu. Dan terkadang ada beberapa orang yang mungkin bisa lebih terbuka awalnya saat cuman berdua atau bertiga dan lain sebagainya. Dari situ kayak belajar perlahan-lahan, akhirnya mereka akan bisa terbuka di komunitas atau misalnya seperti di background. Nah, jadi coba kita sebagai leader, mungkin kita bilang bagaimana caranya menempatkan posisi di banyak orang begitu. Ground Unhas saja sekian orang, ground ini sekian orang, apalagi di Goal Sisi. Tapi kalau kita belajar dari hal kecil atau bahkan di antar teman pelayan ya, kita posisikan diri kita di orang itu. Kenapa sebenarnya ini orang keras kepala sekali begitu. Sudah disuruh selesaikan ini tidak selesai-selesai. Kenapa sebenarnya ini orang contoh Putra. Kayak lama sekali di kampung itu hari toh. Nah, kenapa sebenarnya ada tidak kita bertanya atau mungkin ada tidak kita penasaran kenapa sebenarnya dia memutuskan untuk seperti itu padahal dia tahu itu bukan ini tidak benar untuk tanggung jawabnya atau posisinya saat itu, ya kan Putra? Nah, kenapa kita tidak coba bertanya dan sebagainya. Terus terlepas dari contoh-contoh seperti itu, banyak orang yang kita dapati juga atau teman-teman kita di ground yang tidak bisa kita langsung suruh mereka untuk terbuka cerita dan sebagainya. Coba kita temani dulu, bonding dulu dengan mereka, pendekatan dulu dengan mereka, baru mereka mau cerita apa yang terjadi begitu. Itu dari saya, Kak. Ya. Yang pertama, makanya saya selalu ingatkan, selalu ada waktu untuk saling mendoakan. Pada saat kita saling mendoakan one on one itu, satu orang satu, mungkin dia pertama dia cerita mungkin hal yang biasa. Kalau baru satu kali dilakukan. Kalau kita satu kali baru lakukan itu, saling mendoakan, ya doakan dia buat kuliah. Coba ground bulan depan, saling mendoakan lagi. Dia naik lagi tuh, ya doakan orang tua aku lagi sakit ya. Lakukan lagi, 3 bulan depan itu, dia pakai cerita. Doakan saya lagi ada kelemahan tubuhku. Dia mulai cerita tentang penyakitnya yang dia tidak mau ditahu orang. Itu bisa. Makanya leader-leader ground ini selalu diingatkan. Harus ada yang namanya apa? Saling mendoakan. Itu penting. Nah, terkait dengan oversharing. Ya.
Apa sih pengertian oversharing sebenarnya? Ada yang tahu? Oversharing itu sepengetahuan saya, dia sharing tapi bukan menceritakan kelemahan. Ada pengertiannya dua. Dia menceritakan tentang dirinya. Sama seperti kalau orang yang kemarin ucapan terima kasih dari, ya kan? Ya, akhirnya sama Ayu dijadikan cerdas, cermat. Nah, kan begitu. Ya, yang seperti itu oversharing. Yang kedua, oversharing yang kedua adalah dia sudah pernah ceritakan, diceritakan lagi. Tapi lebih didramatisir, itu juga oversharing. Itu hanya oversharing. Gitu ya. Gitu. Itu penyebab kenapa orang mulai nggak nyaman dengar, gitu ya. Coba sekarang gini. Hari ini saya kesaksian ya. Besok minggu depan kita saraba, saya kesaksiannya sama lagi. Minggu depan sama lagi. Itu oversharing. Orang bosen. Gitu loh. Habis itu oversharingnya setiap kali oversharing ditambahkan lagi, ada lagi bumbunya, lebih dramatisir ya kan. Kalau kemarin dulu nangisnya 2 jam, sekarang iya saya nangis malaman. Gitu kan. Minggu depannya lagi kalau oversharing cerita yang sama, nangis saya 1 minggu loh saya nangis. Kan begitu. Hah? Nah, kalau saya ada ruangnya. Gitu. Makanya sekali lagi saya lebih suka, saya sarankan di dalam ground adakan yang namanya saling mendoakan. Karena saling mendoakan itu gini. Karena kan ada orang, karena kalau kita sharing di ground itu biasanya kan kita terbatas pada pembahasan kita. Nah, kita membahas tentang apa begitu ya. Pacaran kemarin. Ada orang mau sharing tentang sakit penyakit, dia nggak mungkin ngomong. Tapi begitu dia ngomong, oke kita saling mendoakan ya. Yang pertama hanya terbatas buat di depannya aja. Dan biasanya orang yang suka oversharing model seperti dia tidak suka kalau dia tidak suka cerita lama-lama kalau di depannya cuma 1 orang. Ngerti tidak? Karena oversharing kan sebenarnya itu tadi, dia ceritakan sih tentang dia. Itu oversharing yang kedua dia cerita sesuatu yang berulang seperti Oma. Gitu ya. Kecuali kalau orangnya sudah kayak Oma, dia akan ceritakan hal yang berulang-ulang. Tapi kan tidak mungkin kita digerak kayak orang kayak Oma kan begitu. Itu. Jadi caranya bagaimana? Ya itu tadi, doanya itu saling mendoakan. Dia nggak akan lama itu, bentar. Dan kalian pun kalau motong kan cuma berdua yang tahu. Coba kalau dia nggak akan tersinggung kalau dipotong. Coba kalau lagi dia ngomong, ada 10 orang di sana dia lagi ngomong, saya ini begini, terus kita potong. Oh ya, ini Putra sudah ya, nanti kita gantinya. Enggak, kan nggak enak. Tapi kalau berdua kan dia nggak akan tersinggung. Kenapa? Kan cuma berdua aja yang tahu. Cuman berdua aja kayak ngomong. Begitu. Itu caranya. Itu ada banyak triknya untuk kita bisa kemudian kita bisa ini kok cut yang seperti itu. Bukan cut orangnya tapi di oversharingnya. Gitu. Kalau kita berdua kan kita semua minggu lalu kau sudah cerita loh. Nah, kan tinggal dikasih begitu. Dan dia nggak tersinggung karena kan cuma berdua. Coba kalau bersepuluh di dalam. Tiba-tiba dia lagi ngomong kita cut. Ya, pasti akan tersinggung karena dia merasa dipermalukan di 9 orang yang lainnya. Gitu. Makanya biasakan saling mendoakan. Tolong diingatkan ya kalau misalkan kita ground atau ground, ingatkan. Saling mendoakan itu penting buat kita untuk kita mulai dengan value yang terbuka. Silakan. Ada lagi? Apa Putra? Nah kalau Putra ini kalau yang empati ya. Yang tadi yang Sherin bilang, tempatkan diri kita di orang lain itu empati namanya. Gitu. Mau gue tambah sedikit Kak. Yang banyak juga enggak apa-apa, tapi kita pulang. Boleh. Yang dibahas tadi sama Sherin, ini lebih ke ini sih Kak, cara menanggapi orang yang terbuka. Karena jujur itu keterbukaan itu bukan sesuatu yang gampang Kak. Karena pernah juga terbuka sama ini. Dan kurasa itu bukan sesuatu hal yang mudah. Sampai kemarin malam mungkin Cece lihat muka tadi menangis. Kemarin ada temanku tiba-tiba kayak deep talk begitu Kak. Bilang capek apa segala macam tuh Kak. Dan di sisi itu Kak aku bilang
bisa nak kak kasih nih temanku saran begitu kak. Takut kak kasih saran yang salah karena aku bilang saya sadar kapasitasku kak, bukan kapasitasku buat kasih saran buat orang. Makanya aku bilang mungkin kalau mau nak kasih saran belum pak bisa, tapi kalau mau minta kak temani kok di situ masukku di masa-masa susahmu. Siap kak di situ sebagai temanmu meskipun mau bilang tidak ada orang yang mengerti saya Putra. Kapan nak mau cerita takut kak dibanding-bandingkan, dan di lain sisi gila kak kalau tidak bisa ku kasih keluar. Dan di situ kembali lagi kak empati dirasakan apa yang dirasakan sama orang ini kak, karena ya masalah terbukanya kak, karena kan Kak Isra juga kemarin pas on one juga menekankan soal itu kak, empati itu saya terapkan itu kak. Paginya saya shock, capek mau ini baik-baik kok apa segala macam, jangan kok macam-macam. Kaget, takut kak disir kak bilang, wih salah nak kayaknya tadi malam ini apa segala macam, masih kurang kayak ini cara aku kasih ini anaknya orang tuh. Berdoa. Puji Tuhan, dia bilang masih mau kak lihat kok sukses jadi batal. Haleluya. Lebih kian sih, dia bilang. Tapi kalau kau nggak sukses itu lagi. Dia bilang mau kak lebih lihat kok dulu lulus. Oke, enggak apa-apa. Meskipun sakit tapi ya enggak apa-apa. Nanti kau udah lulus seputar mata. Harus lulus. Enggak apa-apa, nanti saya jambak kalau mau buat lagi sesuatu yang seperti itu. Jadi aku bilang buat teman-teman, kalau ada teman tak sudah berusaha terbuka sama kita, pegang itu kepercayaannya. Jangan dipermainkan, jangan diumbar-umbar lagi, karena itu keterbukaan bukan sesuatu yang gampang. Kalau itu dari saya kak. Oke, ya. Keterbukaan itu bukan sesuatu yang gampang ya. Gak ada orang yang mudah terbuka dengan siapa saja. Jadi kita juga kalau mau terbuka ya milih-milih. Jangan juga pemancar atau satelit kita terbuka, kan begitu. Gitu. Gitu ya, kalau misalkan kita terbuka pada orang yang salah ya itu juga. Nah, kita perlu pilih-pilih orang juga. Kita mau terbuka sama siapa. Gitu ya. Oke, ada lagi? Silakan. Itu bulan Maret ya. Oke, bulan April itu berbicara tentang berbuah. Ya, tuntutan kita sebagai orang percaya adalah berbuah. Nah, berbuah ini bisa diartikan dalam berbuah pelayanan, tetapi lebih pada sebenarnya berbuah dalam karakter. Gitu ya. Berbuah juga bisa berarti juga untuk memberi, itu juga berbuah. Karena sesuatu yang kita berikan itu dinikmati oleh banyak orang. Berbuah kan konsepnya adalah buah tidak dinikmati oleh pohonnya, tetapi dinikmati oleh orang lain yang ambil buahnya. Gitu. Ya, jadi kita dituntut di sini itu berbuat, dalam arti apa gini. Kalau kita masuk dalam komunitas ini, lalu sebenarnya waktu kita masuk sama waktu kita sekarang ada di sini, ya terutama yang sudah lama, masih sama, itu belum berbuah namanya. Busuk udah. Sebelum berbuah. Gitu. Ngerti maksud saya? Jadi kalau kita masuk dalam sebuah komunitas, penerimaan itu penting, tetapi penerimaan harusnya tidak membuat kita diam di tempat, tetapi harusnya penerimaan itu membuat kita bergerak maju, memperbaiki diri itu loh. Mencoba memperbaiki apa yang masih kurang dari kita. Betul ya, seperti itu harusnya. Itu sebenarnya penerimaan. Kalau penerimaan itu tidak berbuah dengan kita, kemajuan kita di dalam sebuah komunitas atau karakter kita tidak kemudian semakin baik, itu kita perlu tanyakan. Gitu. Apa yang kita pelajari di dalamnya. Karena penerimaan itu bukan berarti diam di tempat, tetapi ada sebuah tuntutan kemudian untuk berubah. Ya, itu value kita di bulan April, berbuah. Ya, silakan, ada lagi yang mau tambahkan? Monggo.
Ada? Perbuah? Putra? Hari? Dio? Ya wes. Ada Tama. Cynthia? Oke, kita lanjut ya, nanti siapa tahu pas bersamaan dengan yang di bulan Mei. Bulan Mei kita berbicara tentang talk less, listen more. Ya, kita belajar untuk lebih banyak mendengar dan sedikit berbicara. Gitu ya. Karena kemampuan kita untuk mendengar harus lebih ditingkatkan. Banyak orang yang belajar public speaking dan lain sebagainya, tetapi tidak ada sama sekali saya lihat ini public hearing gitu ya, kursus untuk mendengar. Padahal kursus untuk mendengar itu harusnya lebih baik. Ya. Nah, apa yang kita dengar juga menentukan masa depan kita. Apa yang kita dengar juga, ya, itu menentukan apa yang keluar dari kita. Gitu. Ya. Apa yang kita masukkan dalam hati kita, melalui pendengaran kita, melalui mata kita, itu akan mempengaruhi apa yang kita keluarkan. Makanya kita di situ ada punya value namanya talk less, listen more. Kita dituntut untuk lebih banyak mendengar daripada berbicara. Sama seperti kalau kita value kita yang tadi apa? Keterbukaan. Keterbukaan itu orang yang dengan siapa kita terbuka, orang itu harus belajar lebih banyak mendengar. Pernah gak sih kita curhat sama orang tapi dia lebih banyak ngomong daripada kita? Ngeselin gak? Ngeselin. Gitu. Apalagi kalau misalkan kita baru ngomong, sebenarnya begini. Tunggu dulu, saya tahu Ji. Nanti kok begini. Mending jamok kok. Belum kita bicara, sudah ada kesimpulan. Nah, kita akan ngeselin. Makanya kita harus lebih banyak mendengar daripada berbicara. Nah, itu salah satu teknik konseling. Konseling itu lebih banyak mendengar daripada lebih banyak ketimbang memberi masukan. Gitu. Oke, silakan. Ada yang mau berbicara? Saya sedikit, ya. Pastor. Soal penerimaan, menurut saya itu penerimaan berkaitan sama poin yang di bulan... Nanti bulan 6. Bukan, sorry. Penerimaan berkaitan sama poin yang di bulan Maret ya, keterbukaan ya. Itu menurutku berkaitan karena kadang kita sudah dapat caranya untuk terbuka, tapi kita tidak dapat namanya caranya untuk menerima. Contoh seperti ini, saya kasih contoh buat diriku sendiri saja. Saya di sini, saya sharing kebanyakan cuma sama 2 orang tapi satunya sudah pergi sekarang. Saya selalu sharing ke mereka. Ada satu case waktu itu pernah kejadian, saya sharing ke dia, terus dia bilang, kau sadar enggak? Kau salah di sini. Oh iya ya. Jadi poinnya di sini kayak, oke, kita sudah paham ini caranya terbuka ke orang. Karena kalau saya pribadi saya percaya keterbukaan awal dari pemulihan. Kita sudah belajar caranya terbuka, tapi kadang itu kita tidak belajar caranya menerima. Menerima kritik. Iya. Karena orang mau berubah, orang apalagi dalam konteks organisasi, menurutku kritik itu sangat penting. Kritik di porsi yang tepat, di waktu yang tepat, di situasi yang tepat. Karena kadang kita biasa vokal, tapi ketika mau dikritik, ya begitu, ada penolakan yang terjadi. Dan itu sering terjadi di organisasi, mau reguler maupun non-reguler. Apalagi di gereja gitu ya. Yes, betul. Itu sering sekali terjadi. Dan itu sih isunya yang sering terjadi di gereja. Kayak begitu. Jadi kadang kita diberi masukan ya, rasa penolakannya kita lebih besar begitu. Dibanding rasa penerimaan. Karena mungkin itu sifat alami dari manusia juga ya, alter egonya ada. Makanya itu menurutku yang harus ditekan. Karena kapan kita tidak bisa menerima, percuma keterbukaan, tidak akan terjadi pemulihan. Mungkin seperti itu. Ya. Nanti sekalian ya, di bulan 6 itu kita berbicara tentang penerimaan atau acceptance. Nah, penerimaan itu bukan juga berbicara mengenai menerima orang lain masuk dalam komunitas kita, tetapi juga kita bisa menerima masukan atau kritik.
gitu ya. Kalau ada orang kritik kita, gini, kita juga harus bisa menerima. Berkaitan, jadi bulan 5 itu talk less listen more, kita harus lebih banyak mendengarkan lah. Lebih banyak mendengarkan, seringkali orang itu juga mengkritik kita karena kita kan lebih banyak mendengarkan. Itu is okay, enggak apa-apa. Sepanjang kritikannya itu memang kritikan pada tempat dan porsi yang tepat. Dan kita lihat juga siapa yang mengkritik, kan begitu. Kalau yang mengkritik itu punya otoritas dalam hidup kita, maka biasanya kritikannya akan kita dengar. Kan begitu. Tapi kalau orang itu nggak punya otoritas dalam hidup kita, dia mau berkuar-kuar pun karena kita nggak mau dengar. Padahal bisa jadi walaupun dia tidak punya otoritas, walaupun mungkin dia ada di bawah kita atau lebih muda, bisa saja Tuhan berbicara lewat dia untuk kemudian mengkritik kita. Kan begitu. Jadi penerimaan itu, talk less listen more itu berbicara banyak, termasuk di dalam penerimaan. Jadi penerimaan itu bukan hanya berbicara tentang penerimaan yang tadi, tetapi juga bagaimana penerimaan kita terhadap saran dan kritik. Ya. Nanti kalau di poin yang ke-6, penerimaan. Contohnya adalah Matius. Matius itu orang yang tertolak, tidak diterima. Tetapi Yesus mau terima dia. Gitu ya. Kebalikan dari penerimaan adalah penolakan. Gitu. Banyak orang yang ditolak kemudian hidupnya tidak semakin baik. Keterbukaan harus dibarengi dengan penerimaan. Karena ada orang yang terbuka kemudian bukan diterima, tetapi malah ditolak. Karena apa? Biasanya masa lalu. Dia cerita tentang masa lalunya nih, tapi bukannya kita terima, tapi malah kita menolak dia. Nah, kita nggak mau itu terjadi dalam komunitas kita. Gitu ya. Nah, kalau ada orang cerita tentang masa lalunya yang kelam atau misalkan yang tidak baik atau apa, ya sudah itu kan masa lalu sudah. Gitu ya. Silakan. Yang mau menambahkan? Halo? Yang mau menambahkan silakan. Ya, Bes. Ada J-Mic-nya. Silakan ya, Bes. Kalau yang saya dapat juga Kak dari talk less listen more sama berbuah, kan kayak saya tadi bilang berbuah itu juga dilihat dari sisi pembentukan karakternya. Kalau talk less listen more lebih banyak mendengar toh Kak. Nah mungkin ini agak di luar dari pembahasan kita tadi. Kan pendengaran itu yang membuat karakter kita terbentuk. Apa yang kita sering dengarkan, apa yang kita sering dengarkan itu yang membentuk karakter kita. Nggak tahu di ayat mana itu yang pendengaran akan firman Tuhan yang apa? Iman timbul. Roma. Ya, dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah, jadi dari apa yang sering kita dengar, pendapat apa yang sering kita baca juga tuh Kak, itu yang membentuk karakter kita. Itu yang akan menjadi buah dalam kehidupan kita. Jadi di zaman sekarang kayak banyak mungkin kita sering spend time di sosial media, apa-apa yang kita dengar, apa-apa yang kita lihat, itu yang membuat karakter kita dibentuk di sana. Jadi hati-hati dalam mendengarkan sesuatu. Apa yang sering kita dengar itu akan mempengaruhi buah yang akan keluar dari kehidupan kita. Mungkin itu saya Kak. Oke. Jadi sering-sering dengan firman Tuhan ya. Cerita tentang Salomo. Gitu. Ya kan, cerita tentang apa gitu, dengerin supaya kita bisa ambil pelajaran dari sana. Tama, silakan Tama. Tama belum bicara dari tadi. Woi, penutup dong. Tidak, yang terakhir itu doa. Masih mau ke yang terakhir atau mau ke bicara sekarang? Oke.
Silakan Tama. Nah, pegang mic-nya kan? Lebih ke bertanya sih. Oke. Tes. Ada kakak, misalnya kan ada tipe orang itu yang kalau kita ini sebagai pendengar, bagaimanakah menjadi seorang pendengar yang baik? Kadang kalau kayak ada kayak teman kita ini terlalu bukan karena dibilang bosan, tapi lebih kayak kesana kemari mi ceritanya. Jadi adakah kayak sampai di manakah titik tolak ukurnya menjadi pendengar yang baik? Kalau dia sudah kemana-mana dan menciptakan ketidaknyamanan, ya cut aja nggak apa-apa. Kan yang penting berdua. Gitu ya kan. Gitu. Nah, kalau tipsnya menjadi pendengar yang baik, yang pertama punya telinga. Yang kedua, kan ini menjadi pendengar ya, menjadi pendengar berarti punya telinga. Yang kedua, kalau mau jadi pendengar yang baik, punya hati. Nah, punya hati itu artinya apa? Kalau kita punya hati kan jadi pendengar, jadi ada dua nih, ada yang menjadi cuma sekedar pendengar, ada pendengar yang baik. Pendengar yang baik itu yang mendengarkan kalau orang dia bawa misalkan, saya mau cerita, kita pergi ngumpul di kafe, kamu traktir dia, itu namanya pendengar yang baik. Karena baik karena memberikan traktiran, memberikan apa. Artinya kita punya hati gitu loh, tambahkan hati di ini kita. Dari apa yang kita lakukan. Begitu. Ya, itu pendengar yang baik. Nah kalau ceritanya sudah ngalor ngidul dan ini ya udah nggak apa-apa dikat aja. Gitu. Nggak ada masalah kok cerita. Terus masa mau didengerin dari kita punya kegiatan agenda yang lain. Langsung aja mau, cuman di depannya kayak harus bilang, ya mohon maaf ya saya ada kegiatan ini. Gitu, gak apa-apa. Ada lagi silakan. Ada? Ari? Sekalian itu sama value-nya penerimaan ya. Gitu. Cerin? Ada. Nah saya pagi hari ini, saya intinya begini, saya cuma mau mengingatkan kita semua, kita punya value yang lama yang sebenarnya powerful. Gitulah. Nah kalau kita kembali refreshing, kita lakukan lagi semuanya ini, maka saya yakin 1000 jiwa pun dapat ini. Kan begitu. 1000 jiwa pun dapat. Gitu ya. Gitu. 4 kali ibadah lah, 5 kali atau 4 kali ibadah lah. Gitu ya. Ya saya cuma lihat ini aja dulu perkembangan yang pagi dulu. Kita lihat perkembangan yang pagi. Kalau yang paginya itu masih sama 2 minggu ini seperti Jumat Agung dan hari Minggu, ya saatnya yang pagi memang kita langsung split dan kita buka 2 kali ibadah di pagi. Kalau memang sudah banyak seperti itu. Tetapi ya menuntut akhirnya kita untuk lebih pelayanannya lebih. Gitu. Contoh WL-nya ya pasti yang pagi ibadah raya misalkan 1-2 nanti ya sama bakalan. Gitu. Khotbah juga saya bisa 4 kali tuh mati lah ya kan. Gitu. Oke ada lagi silakan. Ya mau ini sebelum kita tutup. Yang di sana Hakia. Ada yang ingin disampaikan? Kameramen? Ada? Sedikit Kak. Oke, Cerin silakan Cerin. Ini yang beberapa poin yang ditulis sama ini KS di poin yang penerimaan. Menurut saya penting lagi kita dengar, saya izin bacakan ya Kak. Penerimaan adalah awal dari pemulihan yang dibilang tadi sama Claudia dan transformasi hidup. Penerimaan adalah awal dari pemuridan dan ini yang poin ketiga yang
perlu kita dengar ulang kembali. Penerimaan bukan berarti kita menyetujui perbuatan yang jahat, tetapi kita percaya bahwa melalui pemuridan dengan penerimaan tadi, perbuatan atau kebiasaan yang buruk diproses untuk menjadi lebih baik. Amin. Amin. Dan ini searah dengan apa yang sedang kita kerjakan sekarang dan akan terus-menerus kita kerjakan, di mana kita mau sama-sama bertumbuh semakin ke arah Kristus. Amin. Bertumbuh itu bukan dibilang tidak start dari titik poin yang ini, tetapi bertumbuh itu bahkan bisa dari bawah sekali kita bertumbuh sama-sama. Dan kita bertumbuhnya di sini, di komunitas ini bukan sendiri-sendiri begitu. Kita mau bertumbuh bersama karena kita mau sampai semua kita yang ada di komunitas ini dan bahkan semua yang ada di sekitar kita itu kita mencapai keserupaan dengan Kristus. Amin. Kita mencapai goals kita dalam komunitas kita itu apa. Dan perlu kita ingat ini kembali, value kita yang lama ini memang sangat powerful. Dan ini jadi bekal untuk kita mengerjakan visi misi yang Tuhan baharui, yang baru itu. Nah, 6 value ini tuh jangan dilupa. Justru ini sudah melekat lah, sudah Harusnya. ada, ya sudah melekat harusnya dan sudah ada dan menjadi bekal untuk kita mengerjakan visi misi yang baru yang Tuhan percayakan kepada kita untuk dikerjakan. Itu Kak. Ya, itu ya. Jadi saya kembali kita ke titik nol lagi karena kita sudah mau sampai 500, berarti kita harus mulai lagi dari nol lagi. Ya. Karena kita akan menuju ke 1000 gitu ya. Jadi harus kita ingatkan kembali value-value kita yang lama supaya kita enggak terjebak pada atau hegemoni akan banyaknya orang yang hadir tapi kita lupakan value kita itu, jangan sampai. Itu karena itu identitas. Ya, metodenya kita bisa berubah-ubah tapi identitas atau value itu jangan sampai kita berubah. Yang setuju katakan amin. Oke, baik ya. Ada lagi kita menambahkan Pak Peter, silakan kalau mau nambahkan. Sebelum selesai, suara saya serak sekali nanti Pak Peter berdoa tutup. Value acceptance, menerima. Kadang kita bisa mungkin menerima orang lain, tapi kita sulit untuk menerima diri kita sendiri. Dalam artian, setiap kita punya masa lalu, punya background, tapi kita jangan mau untuk terus-menerus diintimidasi, dihantui dengan masa lalu kita. Dan kalau misalnya juga di dalam pelayanan, kadang waktu kita di dalam pelayanan di bidang apapun, kita melihat orang lain dan kita tidak menerima diri kita seperti ini. Saya mau jadi seperti dia. Tetapi Tuhan kasih kita mungkin talenta yang berbeda, kemampuan yang berbeda, dan kita merasa terintimidasi karena kita merasa ukurannya itu, oh kalau saya sudah ada di mimbar ini, di panggung ini baru saya melayani. Kalau saya ada di parking ministry itu saya belum melayani. Saya ada di Aser itu enggak kelihatan. Kita maunya yang kelihatan. Kita enggak menerima diri kita bahwa kita dikasih karunia, kemampuan, skill yang berbeda-beda. Nah, jadi akhirnya kita bukan fokus pada apa yang Tuhan sudah kasih sama kita, kita fokus pada yang tidak ada. Jangan kita bandingkan, saya mau jadi seperti Sultan Andara, padahal Tuhan sudah kasih di dalam diri kita itu bukan sultan, tapi anak dari raja di atas segala raja. Jadi kita harus menerima diri kita sendiri, berbangga dengan apa yang Tuhan sudah percayakan. Oke. Ada lagi yang lain sebelum Pak Peter tutup dalam doa? Jenny? Oh, pakai mic-nya dong. Sinaikkan dulu. Nah. Tes. Ya. Soal keterbukaan, Kak. Ya. Berbicara keterbukaan toh kita berbicara tentang kejujuran, toh Kak? Ya, salah satu elemen penting dari keterbukaan adalah kejujuran. Lanjut. Nah, terus yang mau saya tanyakan adalah bagaimana kita menyikapi gini Kak.
jujur cenderung membuat tidak nyaman toh. Ya, Kejujuran cenderung membuat orang tidak nyaman atau bahkan sakit hati. oke. Bagaimana misal kita atau teman kita adalah teman kita melakukan sesuatu yang menurut kita Salah. kurang, ya salah begitu. Terus kita Mau jujur, menegurnya, jujur. Bagaimana menyikapi ketidaknyamanannya itu? Oh, Atau responnya ketidaknyamaannya, iya. kurang baik. Iya. Responnya kurang baik. Yang pertama diperhatikan adalah cara kita menegur. Kalau cara kita menegur tidak benar, maka bisa jadi orang itu sakit hati. Tapi sebisa mungkin kalau cara kita menegur kita sudah baik dan dia masih seperti itu, berarti itu bukan masalah kita. Ada yang salah dengan hatinya. Gitu ya, ada yang salah dengan hatinya. Kalau satu kali bisa ditegur dan dia dengarkan, nah mungkin bisa kedua kalinya. Tapi kalau biasanya gini, ada orang yang memang dia mau milih-milih untuk siapa dia mau didengar. Ngerti maksudnya? Ada orang yang, kita kan sepanteran, ngapain gue dengerin lu. Tapi ada orang yang lebih mendengarkan orang di atasnya dia. Atau orang yang dekat dengan dia. Nah kita harus jadi salah satunya itu kalau begitu. Ya saya tidak menekan karena gini. Jadi kita tidak bisa tahu ini orang bisa terima atau tidak, seringkali seperti itu. Ya. Tetapi ada dua jalurnya, yaitu kita jadi orang di atasnya dia atau orang yang paling dekat dengan dia. Nah pertanyaannya itu. Kita sudah ada di titik itu atau belum? Gitu. Nah kalau kita belum, silakan dicoba. Tegur dia dengan cara yang benar. Kalau dia masih resisten ya tadi selidiki dulu siapa yang dia dengarkan. Dan jadilah orang yang seperti siapa dia dengarkan. Ngerti maksudnya? Kalau misalkan dia mendengarkan, oh dia dengar sekali sama kakaknya, ya sudah. Cobalah menjadi kakaknya di tempat ini. Gitu. Kalau kamu punya kerinduan lebih terhadap dia untuk dia berubah. Ngerti? Kalau saya sudah jadi temannya dia, istilahnya bukan jadi orang. Desi dong ya? Oh bukan. Siapapun itu kan. Oh iya sama. Nah, terus apa tadi ya? Kamu sudah jadi temannya dia? Iya, karena enggak bisa jadi orang yang di atasnya dia, jadi sudah jadi temannya dia. Ya. Keterbukaan itu malah jadi bikin renggang pertemanan. Gimana Kak? Oh, esensi terbukanya apa? Akan itu dulu. Esensi dari keterbukaan kita apa? Memperbaiki salahnya dia itu Kak. Ya, kan tadi saya katakan ada kadangkala berarti dia tidak mendengarkan teman sebayanya atau teman dekatnya. Gitu. Nah, berarti caranya kita kalau kita mau menegur dia mungkin dia lebih dengarkan orang di atasnya dia. Kan tidak harus dua-duanya, bisa salah satunya. Kan begitu. Nah, kalaupun misalkan dia masih belum bisa begitu seperti itu, ada kok orang yang seperti itu saya tanganin. Teman kita. Dia minta izin pamit kemarin, saya tanya kenapa nggak pernah nongol lagi. Dia bilang, iya Kak saya titip salam sama teman-teman di Gold Sisi. Saya begini, kayaknya saya belum bisa lama di Gold Sisi lagi. Itu saya bilang, oh ya sudah tidak masalah. Gitu kan, artinya dia juga, berapa kali konseling sama saya gini. Kan artinya dia juga nggak terlalu mendengarkan orang di atasnya dia gitu loh. It's okay, tidak ada masalah dengan itu. Karena itu bagian dari proses kehidupannya dia dan proses kehidupan kita. Untuk kita misalkan lebih selektif kepada siapa kita mau kritik orang. Dan cara kita kritik. Dan bagaimana triknya kita bisa kritik orang. Itu buat kita. Nah dari dianya, ya mungkin dia belum siap aja untuk menerima kritik. Gitu. Dan kita tidak bisa ngatur semua orang sampai seperti itu. Gitu. Ngerti maksudnya Desi ya? Ada kok batasannya, kita itu pasti tidak bisa. Gitu. Yang terakhir senjata yang paling utama adalah doa. Doakan dia. Iya, senjata terakhir itu doakan dia. That's why saya pengen setiap kali kita ground, ingat ya semua ground, selalu ingatkan ya ground. Harus ada sesi saling mendoakan. Harus ada saling sesi itu. Oke? Ada lagi? Haride, Rizky Bilar? Oke, kalau nggak ada Pak Peter, kita tutup dalam doa. Silakan. Kami mengucap syukur
untuk hadiran Tuhan di dalam persekutuan kami pada pagi hari ini. Dan biar kiranya apa yang sudah kami pelajari, apa yang sudah kami sharingkan bersama, itu mendarat di dalam hati dan pikiran kami, berbuah melalui perkataan, perbuatan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, biar kiranya kehidupan kami semakin berakar di dalam Kristus, bertumbuh di dalam Kristus, dan kami menghasilkan buah-buah seperti yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati kami dalam setiap tanggung jawab aktivitas kami, apa yang kami kerjakan. Kiranya lewat semua yang kami kerjakan ini nama Tuhan selalu dipermuliakan. Kami dalam pekerjaan, dalam bangku perkuliahan, studi kami, pekerjaan kami, apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, kiranya Tuhan menolong kami supaya nama Tuhan selalu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, bagi yang sedang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, kesembuhan yang berasal daripada Tuhan menjadi bagian kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, yang sedang lemah imannya melalui apa yang kami bicarakan ini, kiranya imannya semakin dikuatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami akan kembali dalam seluruh aktivitas kami, apa yang kami kerjakan, kiranya kami selalu ada dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, 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 amin. Oke, selamat pagi. Terima kasih buat semuanya. Ya, ingat value kita. Oke.